bahwa saya setiap pertama kali ke desa, mungkin Pak Apri, Pak Demi, selalu yang saya tanyakan pertama kali itu, Kang Dede mana? Itu yang saya tanya. Setiap saya ke desa, yang saya tanyakan lebih dulu itu bukan siapa-siapa tapi Kang Dede. Baru yang lainnya saya bisa tanya ke Pak Demi, bisa tanya ke Pak Apri. Yang saya tanyakan dulu adalah Kang Dede di mana? Di belakang. Kadang-kadang di itu saya susul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal iman wal ihsan. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma alhamdulillah ala ni'matillah kullihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi yang kita rindui, yang kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya kelak nanti di yaumil akhir, ketika amalan kita kurang di hadapan Allah, ketika ibadah kita banyak yang tidak khusyuk, banyak yang tidak diterima, maka di situ kita akan menjerit, akan berteriak, akan mengangkatkan tangan kita untuk meminta kepada Allah, memohon agar Nabi kita, Nabi yang kita cintai, memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya. Maka henti-hentinya mari saya mengajak kepada rekan-rekan semua, sahabat-sahabat Yahya Official di sana, mari kita perbanyak sholawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita cintai, Nabi yang selalu mencintai umatnya, Nabi yang sudah jauh dulu mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan seluruh apa yang beliau miliki untuk menegakkan agama yang Allah ridhai, yaitu agama Islam. Para sahabatku, pada tanggal 5 Oktober 2022, tepatnya hari Rabu, di desa yang kami cintai, desa Ketara Harja, yang dipimpin oleh seorang ibu kepala desa yang kami banggakan, beserta para jajarannya yang berjuang di lapangan, yang mana dalam perjuangan mereka mengemban tugas, fungsi, banyak sekali kekurangan yang kami sadari, khusus untuk diri saya pribadi sebagai Kadus Ketara Harja. Banyak sekali kekurangan saya.
Di pagi hari ada acara pengajian bulanan dari MUI Desa Kutara Harja, dan dilanjut kepada pemateri yang memberikan tausiah agama, mutiara-mutiara yang bisa mendobrak hati-hati kita yang keras, yang bisa menerangi hati-hati kita yang gelap. Karena kesalahan dan dosa-dosa kita banyak, baik itu dosa yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja, baik dosa yang kerasa ataupun tidak kerasa, dosa yang kecil ataupun yang besar, dosa kepada manusia maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita selaku umat Islam. Karena saking banyaknya dosa dan aib kita, kesalahan kita karena manusia tempatnya salah dan hilang, maka itu menjadikan hati kita gelap, hati kita keras. Semakin kita merasa diri kita itu benar, semakin kita merasa diri kita itu bahwa sesuatu, something di dalam diri kita, ada setitik aja kita merasa ilmu yang kita miliki, hidup yang kita jalani, istri yang kita punya, anak yang kita punya, harta titipan yang kita usahakan dari kerja payah kita, pagi malam, siang malam, kita bekerja mencari nafkah. Dan ketika kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan untuk menggapai semua itu dengan harta yang kita cari, kadang-kadang dalam hati kita merasa ini hasil kerja saya. Jarang dalam diri kita menyebut bahwa ini Allah memberikan, mempercayakan, menitipkan rezekinya melalui kita. Dan ingat saudara, dari semua rezeki kita, maka sebahagiannya Allah suruh untuk kita keluarkan zakatnya yang wajib maupun yang sunnahnya, yaitu infak. Kadang kita lupa untuk mengeluarkan zakat yang wajibnya, atau kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia sehingga kita dibebankan dengan dunia dan lupa akan akhirat. Padahal kita akan kembali, nyawa kita tidak akan abadi, saudara, akan kembali kepada Tuhan kita yang menciptakan kita sebagai makhluknya, dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Singkat cerita, saya mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Uwais Qarni. Beliau sosok guru, sosok ulama yang sangat luar biasa keilmuannya. Beliau pun tahfiz Quran. Keluar dari mulut beliau keberkahan atas setiap huruf, setiap ucapan tausiah yang beliau keluarkan. Lalu beliau susul dengan kalimat-kalimat yang sangat menggetarkan jiwa dan hati saya khususnya, sehingga saya ingat dosa-dosa saya ingat rekan-rekan saya yang baik terhadap saya ingat semua orang-orang yang berjasa di hidup saya, orang-orang yang telah memberikan ilmu kepada saya ingat semua. Di dalam pengajian itu hati saya bergumam, hati saya berbicara, mendoakan rekan-rekan saya, mendoakan keluarga saya, ibu bapak saya, semuanya. Dan saya kirim Fatihah kepada mereka semua, kirim doa. Di samping saya mendengarkan ceramah beliau, hati saya mengirimkan Fatihah kepada rekan-rekan semua. Dan di salah satu ceramah beliau membahas dari salah satu ayat surat Al-Fajr. Di akhir ayat beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kalau nggak salah
Saya mendengar seperti itu waktu ceramah beliau. Salah satu yang dibahas itu bahwa kita akan kembali kepada Allah, yang mana kita kembali itu apakah kita membawa iman kita atau kita tidak membawa keimanan kita. Apakah kita kembali kepada Allah dengan amal yang saleh atau kita kembali kepada Allah dengan amal yang salah. Di situ saya lebih teringat dosa-dosa saya, lebih teringat dosa saya terhadap orang tua saya yang melahirkan saya, dosa saya terhadap istri saya yang belum bisa membina, membimbing, memberikan ilmu, dosa saya terhadap anak-anak saya, belum bisa menjadi sosok ayah yang baik bagi mereka, yang menjadi contoh panutan untuk mereka. Saya merasa banyak sekali dosa saya, sehingga di situ hati saya menangis, luntur semua. Maka diwajibkan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, maka hukumnya wajib. Disitulah posisinya sama dengan sholat, itu wajib menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita bisa ada silaturahmi dengan rekan kita, dengan jemaah yang lain, dengan ulama kita, guru kita, yang mungkin hati kita selama ini kekosongan, kelaparan, haus akan ilmu-ilmu yang bisa melunturkan ego kita, yang bisa meredam nafsu kita, yang bisa melembutkan hati kita yang keras dan bisa menerangi jiwa kita yang gelap. Itulah ilmu, talabul ilmi. Hati saya semakin merasa, ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni dosa istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami semua, ya Rabb. Ampuni rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, ampuni semua umat Nabi Muhammad SAW. Ampuni ya Rabb, karena kami yakin ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosa yang kami lakukan. Dosa kami besar ya Rabb, tidak terhitung, malahan yang banyak yang tidak kami ingat. Tetapi kami yakin dalam hati kami, ampunanmu jauh lebih besar daripada dosa kami. Hati saya terus menghunjam di hati saya ketika mendengar kata-kata mutiara, tausiah yang beliau sampaikan di pengajian. Singkat cerita saudaraku, singkat cerita sahabatku semua, selesai pengajian kurang lebih masuk waktu duhur, maka para mustami diperkenankan dan dipersilahkan untuk siraman jasmani. Maka ketika acara selesai, Bukades dan rekan-rekan yang lain mempersilahkan para mustami untuk makan bersama-sama, mengambil keberkahan. Dan di situ entah nggak tahu kenapa ada perasaan yang kurang nyaman, padahal dari pagi hari saya belum makan. Biasanya siang itu akan semangat untuk makan dengan lahap. Tiba-tiba saya nggak mau makan. Singkat cerita, jamaah sudah selesai makan dan pulang, satu persatu meninggalkan, termasuk guru kita dan sebagainya. Maka saya pamit mengambil keberkahan dengan mencium tangan beliau. Semoga keberkahannya diberikan kepada kita semua, ilmunya, semuanya, sehingga menjadi wasilah Allah ridho kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pun ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, terutama rekan saya di desa. Di situ ada Pak Sekdes, ada Pak Demi, ada Pak Apri, ada Pak Reja, dan Ketua MUI. Dan rekan-rekannya mengundang kami untuk bermusyawarah, untuk merencanakan program-program yang akan dikerjakan di desa, khususnya di bidang keagamaan. Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah menyampaikan usia saya dan usia kita semua untuk menginjakkan di bulan yang suci, bulan kelahiran Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal. Maka kita pun bermusyawarah
berbincang-bincang dan sebagainya, program-program yang akan dikerjakan. Singkat cerita, musyawarah pun selesai dengan para jajaran MUI, dengan Bukades, dengan rekan-rekan. Maka kita lanjutkan ngopi bareng, canda bareng, ngobrol bareng dengan teman saya, yaitu Bapak Reza. Ya, kita santai-santai, kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Yang lain mungkin sudah agak ada pulang sebagian. Yang lainnya pun rekan kami masih ada yang stay di kantor. Dan Bukades pun pamit untuk pulang duluan karena emang jam sudah hampir sore. Udah asar kalau nggak salah. Udah asar. Udah terdengar suara adzan asar. Dan tiba-tiba ada berita yang mana dari rekan kita juga, Bugisti Bendahara, desa kita yang kita banggakan, bahwa ada rekan kita, Bapak Dede, yang sakit katanya. Itu awalnya sakit mendadak atau gimana, saya gak jelas karena informasi waktu itu kita gak jelas. Artinya kita di desa ada apa gitu. Seolah-olah Bu Gisti karena mungkin ya wajar namanya perempuan. Kalau perempuan lebih peka, lebih sensitif hatinya gitu. Sehingga lawan bahasa orang nama riweuh gitu. Pak Dede gitu. Saya sama Reja ya kita menanggapinya dengan biasa. Maksud biasa di sini artinya bukan kita nggak ini, tapi supaya nggak panik lah bahasanya, supaya suasana nggak panik. Saya tanya ada apa, nggak tahu. Pak Dede katanya habis kontrol, karena beliau yang perlu sobat ketahui semua, beliau adalah sahabat saya, rekan saya di desa. Dari sekian banyak, semua rekan saya, dari sekian banyak, boleh kita cek bahwa saya setiap pertama kali ke desa, mungkin Pak Apri, Pak Demi, selalu yang saya tanyakan pertama kali itu, Kang Dede mana? Itu yang saya tahu. Setiap saya ke desa, yang saya tanyakan lebih dulu itu bukan siapa-siapa, tapi Kang Dede. Baru yang lainnya saya bisa tanya ke Pak Demi, bisa tanya ke Pak Apri. Yang saya tanyakan dulu adalah Kang Dede di mana? Di belakang. Kadang-kadang itu saya susul. Gitu. Terakhir, waktu itu saya tanya Kang Dede di mana? Ke Apri. Di atas lagi ngecat plafon untuk ruangan yang sebelah yang dari bantuan provinsi. Saya naik ke atas, tangga ke atas. Ya saya biasa ngobrol bareng sama dia. Kang, gitu. Karena saya udah biasa. Setiap dalam sana ya Kang Dede, pasti ngopi Kang gitu, ngopi. Rokok Kang sama Kang Dede, ngopi. Setiap saya ke desa, pasti saya tanyakan pertama kali adalah Kang Dede. Karena saya anggap Kang Dede ini sesosok di samping teman saya, sahabat saya, rekan saya anggap beliau pun sebagai kakak saya gitu. Sudah saya anggap saudara saya. Lalu saya ngobrol, ngopi, ya canda ceria, menghibur dia, karena saya tahu pekerjaan dia sebagai kasih kesra di desa itu sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Perangkat desa, seluruh rekan-rekan itu bekerja dengan maksimal. Tapi kadang-kadang di sebagian masyarakat mungkin masih banyak yang belum tahu gitu, ribetnya, susahnya, dukanya
mengurus ya khususnya masyarakat. Dari mulai pelayanan, kaur pelayanan, dari kasih perencanaan, kasih kesra, dan sebagai bendahara, sekdes, bukan des, ya termasuk para kadus yang di lapangan. Kenapa saya bilang seperti ini? Dan kenapa saya memposting video ini, saya abadikan? Karena momentum ini mungkin yang saya anggap pas. Saya tidak ingin mencari popularitas atau apa, tapi satu yang saya inginkan, ketika saya nanti tidak ada, dan ketika saya nanti meninggal, minimal anak-anak saya dapat melihat, mengenang sosok saya sebagai ayahnya. Istri saya bisa mengenang sosok saya sebagai suaminya. Teman-teman saya bisa mengenang sosok saya sebagai teman rekan kerja. Saya yang banyak dosa ini, saya yang banyak kekurangan ini, saya yang banyak aib ini. Mungkin saya yang menyusahkan ini. Minimalnya ketika saya tidak ada, orang tua saya, anak saya, istri saya, keluarga saya, teman kerja saya, sahabat saya, seluruhnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, setidaknya ada kenangan dari saya, ada ilmu, ada manfaat, ada keberkahan yang bisa saya kasih kepada semuanya. Karena saya berdasarkan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Makanya saya berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah saya orang yang bermanfaat untuk orang lain. Di samping banyaknya kekurangan saya, di samping banyak dosa saya, ya Rabb, dengan izin-Mu, izinkan hamba-Mu ini untuk bisa bermanfaat, menyenangkan, membahagiakan orang-orang di sekitar hamba ini. Dari mulai keluarga, istri hamba, anak hamba, keluarga ibu bapak hamba, teman kerja, semuanya itu yang saya minta. Jadi saya tidak ada niat apa-apa kecuali lillahi ta'ala, insya Allah, karena Allah ta'ala. Lanjut kepada sosok rekan saya, Kang Dede, yang mana ketika kurang lebih setelah asar, mau sore lah, Bu Gisti terus menelepon, tidak diangkat oleh keluarganya, menelepon HP-nya gitu. Maka di situ saya pun mulai penasaran, Kang Dede ini sakit apa gitu, karena kabarnya ini mendadak asli. Dari kemarin-kemarinnya saya belum ada dengar berita bahwa Kang Dede ini sakit, enggak, mendadak gitu. Maka saya pun di dalam hati saya, ya Rob, dengan izin-Mu, aku makhluk-Mu, dan seluruh rekan-rekanku ini semua manusia ini adalah makhluk-Mu, dan nyawanya semuanya adalah dalam genggaman-Mu. Aku yakin padamu ya Rob dari saya. Maka izinkan aku menelepon Kang Dede, dan ada yang mengangkat. Karena penasaran saya, kenapa dengan Kang Dede ini? Maka dengan baca bismillah dalam hati, dan saya telepon lewat WA saya, alhamdulillah itu diangkat. Sama saya tidak tahu itu ibunya, atau itu istrinya, atau itu saudara, yang jelas itu perempuan yang angkat. Dan ketika mengangkat, tiba-tiba langsung ngomong, bicara, ini Mbak Ana bukan gitu, kalau nggak salah saya dengar ya. Ini Mbak Ana bukan, gitu. Enggak kan dia cepat ke sini, ini gini, pokoknya riuh gitu. Ada yang teriak, suara yang kayak kesurupan, itu yang saya dengar pertama itu.
ada yang kayak kesurupan, ada yang gini, dan teriaklah keluar nama. Sehingga saya mungkin di situ masih gak jelas gitu, Kang Dede kenapa? Nah itu perlunya hati kita. Bukan berarti saya belajar terus langsung, saya belajar untuk, karena saya merasa saya banyak dosa, jadi saya belajar untuk taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah, meskipun dalam proses taqarrub ini banyak kadang-kadang turun naiknya dan sebagainya, itu hal yang wajar sobat. Jangan putus asa terus kita. Perbanyak istighfar, perbanyak kita bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur maka kita akan bahagia. Orang yang tidak bahagia karena orang yang kurang pandai bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatan. Allah akan memberikan kita kebahagiaan, Allah akan memberikan kesenangan, minimal hati kita tenang di dalam situasi apapun. Di situ apapun. Tapi kalau kita ingkar, maka ingat azabku sangat pedihnya. Mudah-mudahan banyak pelajaran. Saya belajar introspeksi diri, merenungkan diri dalam pekerjaan, dalam sesuatu apapun. Ya proses sobat, proses. Jangan patah semangat terus. Ya, kalaupun Anda turun, naik, bangkit lagi, Anda turun, bangkit lagi. Anda berbuat dosa, istighfar lagi, Anda berbuat dosa, istighfar lagi. Kerasa atau tidak kerasa, kita manusia. Maka kembalilah kepada Allah. Dan ketika seperti itu, karena sore, maka Kang Reja pun sebagai rekan saya juga, beliau langsung ambil mobil ambulan desa, karena beliau juga termasuk orang yang merawat mobil ambulan, yang dipercayai oleh Bu Kades untuk merawat mobil ambulan ini, untuk melayani warga yang sakit atau ada yang kebutuhan lain yang emang membutuhkan mobil ambulan desa ini. Nah setelah seperti itu, Kang Desa sudah berangkat. Saya pun pamit kepada rekan saya, Bu Gisti, kepada Fasiles, ke sana ke rumah Kang Dede, bawakan, ayo coba. Ya udah, saya pulang dulu ke rumah ngambil mobil gitu, atau ngambil kendaraan. Nanti saya nyusul, karena kebetulan saya ke desa deket, jadi saya jalan kaki. Kadang-kadang jalan kaki, kalau ada motor ya pakai motor. Karena kebiasaan motor selalu dipakai sama yang lain, kadang-kadang sama istri untuk nganterin anak. Kalau nggak sama saya, sama istri, maka saya kebanyakan saya jalan kaki, toh itu olahraga lah gitu, supaya segar juga badan, karena emang jaraknya nggak terlalu jauh, cuma beberapa menit sampai ke desa. Maka saya pulang, di pertengahan jalan saya pulang. Di dalam pertengahan jalan pulang ini, hati saya masih terus berbicara, berdoa kepada Allah. Karena apa yang saya pikirkan itu adalah, saya telepon tadi Kang Dede, di rumahnya itu teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang ini cepetan ke sini, ayo gini, kenapa gini, semuanya mah riweuh lah itu nama gitu. Sehingga saya kepikiran ke sana, ini ada apa nih Kang Dede gitu. Nanti selama perjalanan pulang dari desa sore tadi sampai ke rumah, saya terus memikirkan itu, dan saya minta petunjuk kepada Allah, karena yakin Allah itu adalah Maha memberikan petunjuk gitu. Yakin, makanya kita selalu disuruh oleh Allah untuk meminta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb tunjukkan. Ya Rabb, ini kenapa sahabat saya? Ya Rabb, ini kenapa teman saya? Ada apa ini ya Rabb? Pertanda apa ini ya Rabb? Teruslah dalam perjalanan. Sesampainya saya ke rumah, karena saya belum sholat asar di desa, saya sholat asar di rumah. Saya sholat asar dulu di rumah. Saya bilang dulu sebelum saya sholat ke istri, Bu, doain ini Kang Dede gini, barusan ada telepon katanya gini. Rencana saya tadinya mau saya bawa ke guru saya gitu. Mudah-mudahan wasilah beliau sehat gitu. Saya tidak berpikir apa-apa, yang saya pikirkan itu aja gitu. Sehingga saya langsung sholat, dan ketika saya sholat asar itu saya mendoakan Kang Dede. Itu intinya. Pas saya sudah selesai, saya tanyain, ternyata ngasih tahu bahwa Kang Dede dibawa sama Reja, teman kita juga, rekan kita juga, sama ambulan ke Bunut gitu, ke Bunut. Dan saya setelah sholat agak lama, saya selesai sholat, saya cek HP saya tanya gitu, saya tanya ke Kang Reja, di Bunutnya nomor berapa gitu, kamarnya nomor berapa. Saya rencana mau ke Bunut gitu, di Bunutnya kamar berapa.
dan sebagainya. Dan Bukades pun ada WA membalas, karena Bukades juga ada acara di luar di Cisaat atau di Cibadak. Bukades pun ketika saya udah WA, Bukades pun nggak WA, nyusul WA, sakit apa gitu kata Bukades gitu. Kalau saya, karena saya tahu kronologisnya awalnya riweuh di desa, jadi saya dan nikahan kita lebih tahu duluan gitu, sehingga saya di WA di grup di desa itu saya hanya bilang di kamar berapa di bunutnya, karena saya rencana ke sana dan saya pun udah izin ke istri mau ke sana. Tiba-tiba tidak lama daripada itu, tidak lama Kang Reja mengirimkan voice note dengan suara yang sedih, ada suara tangisan juga. Gak kuat katanya, doakan gitu, doain teman kita Kang Dede. Saya udah gak bisa, gak tahu apa-apa, mungkin karena beliau juga udah galau, udah panik, udah apa dan sebagainya. Meskipun dia menguatkan dirinya, karena dia yang lebih bersentuhan langsung, melihat langsung, mengantarkan langsung sosok Kang Dede ini sebagai sahabat saya, sebagai rekan saya, sebagai rekan kita semua gitu. Dia bilang di voice note di WA itu, Kang Dede meninggal. Kang Dede meninggal. Di situ saya lemas langsung baca WA itu, saya lemas. Saya mendengar suara itu, saya udah lemas. Saya tutup HP, gak ngomong banyak. Saya tanya ke istri saya, mau mana kunci mobil? Kunci mobil mana? Kunci mobil. Begitu, pas saya langsung lari. Singkat cerita, saya lari. Mobil saya pun ada kendala, ada problem lah, karena kemarin ada problem bocor ini air radiatornya, sehingga saya untung diingatkan sama Allah, gak tahu kalau saya pakai mobil mungkin karena pas saya nyetaterin mobil, saya ingat bahwa kemarin itu ada yang bocor gitu, maka saya gak jadi starter. Saya cek dulu air radiator, ternyata bocor. Jadi udah ada rencana mau diperbaiki dulu, sehingga gak jadi pakai mobil, pakai motor. Pakai motor langsung saya berangkat ke rumahnya Kang Dede, meskipun saya tahu bahwa Kang Dede di Mudut lagi dalam perjalanan pulang ke rumah. Dan singkat cerita, ketika saya dalam perjalanan Kang Dede, udah saya gak ingat apa-apa di perjalanan. Ya Allah, ya Rob, ya Rob. Banyak sekali permintaan saya, meminta petunjuk kepada Allah, meminta diampuni dosa almarhum ketika saya sudah mengetahui bahwa beliau meninggal. Ya Allah, apakah ini pertanda apa itu buat tahan saya? Ada hikmah apa di balik kejadian rekan kita yang mungkin gak ada yang mengira, semua gak ada yang mengira sama sekali Kang Dede itu akan pergi kepada Allah, kepada penciptanya secepat ini. Gak ada yang mengira semua, karena tidak ada sakit, gak ada apa. Dan beliau orangnya ketika yang saya tahu di desa itu, beliau orangnya happy, banyak bercanda. Mungkin rekan-rekan yang lain banyak yang tahu, banyak heri gitu, banyak. Tiba-tiba di 3 hari sebelumnya, kalau nggak salah, sebelum saya lanjut 3 hari sebelumnya itu, saya ketemu dengan istri saya, dengan anak saya. Itu kalau dengan istri saya itu, kalau nggak salah itu hari Kamisnya sambil membawa anak saya Imron. Kalau istri saya ketemu Kang Dede terakhir itu di Sawung desa dengan anak saya Imron dan sebagainya, dengan Sopi, dengan Adi. Tapi kalau saya pribadi terakhir itu, saya ketemu Kang Dede itu, kalau untuk ngobrol langsung itu adalah ketika rapat dengan BPD itu di atas. Kang Dede tiba-tiba ke atas nawarin, bisikin ke saya, kopi mal gitu. Oh pugu itu Kang Dede ngopi gitu. Nah gitu Kang Dede, karena mungkin Kang Dede tahu, karena saya setiap ke sana pasti saya tanyain kopi dulu gitu, biasa dia sambil ngopi, sambil merokok, ngobrol dan sebagainya. Karena mungkin waktu itu hari Jumat, pada Jumat itu acaranya, ya pada Jumat bagi saya terakhir sama Kang Dede ngobrol secara ini, face to face gitu dan sebagainya, itu pada Jumat pas acara musyawarah di desa bersama BPD gitu. Nah dia datang, dan karena tahu si Umi koperasinya lagi nutup, biasa saya beli langsung kan ke si Umi.
si Umi Barung yang ada di desa itu saya beli langsung, karena si Umi nggak ada, mungkin Kang Dede nggak tahu, tiba-tiba Kang Dede nawarin itu. Alhamdulillah kebetulan saya juga pengen kopi gitu, dan ada rekan-rekan yang lain mungkin di situ ada BPD yang emang nggak pengen ngopi juga gitu. Nah Kang Dede tiba-tiba datang ke atas, baru hati kita pengen mau kopi, ada yang datang nawarin kopi. Dia bikin bela-belain, dia nyalain kompor gas, dia bikin seduh di ruangan BPD gitu. Kompor gas, ada kompor gas di sana, dia nyeduh air sendiri sampai nganterin kopinya ke atas gitu. Tumben-tumbenan, biasanya nggak seperti itu gitu. Kalau ke saya pribadi sendiri ya biasa, wajar gitu ya, bikinin kopi karena emang sering. Kalau saya mah bikin kopi sama dia sering. Terus terang kebaikan beliau yang saya ingat itu sering. Kalau saya sama berdua kopi mah, terus ngopi ya tukang dari ngopi gitu. Tapi kalau untuk yang lain, rekan-rekan yang lain yang saya tahu ya belum pernah seperti itu gitu. Karena mungkin nggak tahu di situ karena apakah sekalian atau gimana nggak tahu. Yang penting ada sikap-sikap yang mungkin 3 hari kebelakangnya agak ada yang beda gitu. Termasuk saya pun di situ nggak dikasih lapar, itu aja yang aneh. Saya dikasih lapar biasanya ketika saya berangkat jam 9 atau jam 10-an ke desa, agak siangan sedikit gitu, pasti saya pengen makan gitu di desa, karena paginya saya belum makan apa-apa atau jajanan apalah gitu, kalau mie ayam atau apa atau ayam apa gitu. Kebetulan Bu Gisti juga selalu nawarin kalau siangnya suka beli apa gitu rekan. Alhamdulillah kekompakan itu yang mungkin saya rasakan di rekan-rekan saya di desa itu yang Masya Allah tabarakallah. Terus terang saya bersyukur kepada Allah bisa melihat rekan-rekan saya bersatu. Meskipun di antara banyak sekali kekurangan kita, tapi bukan itu yang kita lihat, Sob. Yang kita lihat kepada orang lain itu adalah kelebihan. Jangan lihat kekurangan orang lain. Kalau hidup kita pengen harmonis, hidup kita pengen bahagia, jangan melihat orang lain dari segi kekurangannya, tapi lihatlah dari segi kelebihannya. Karena Allah ciptakan seluruh makhluk kita itu pasti dengan kelebihannya. Ada manfaatnya, ada potensi yang dia punya yang gak ada di diri kita. Yakini itu, sehingga dengan kita melihat selalu kebaikan orang lain, melihat selalu kelebihan orang lain, maka di situ kita akan bersatu hubungan kita, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan istri, baik itu dengan anak, baik itu dengan rekan-rekan kita, itu akan bersatu, berjamaah, menguatkan. Tapi kalau kita menilai seseorang itu kekurangannya, kesalahannya, aibnya, jangan harap kalian bisa harmonis, yang ada hancur lebur. Dan Allah tidak suka itu. Dalam Al-Quran, malah di pengajian, masih di pengajian Ustaz Uwais Korni yang paginya itu membahas tentang wa'tasimu bihablillah, bersatu, berjamaah, bersaudara. Itu. Jadi ada semacam Allah mengasih isyarat khusus pada diri saya. Di saya itu semacamnya ada apa gitu. Membicarakan tentang kita kembali kepada Allah, kematian, bahwa kita harus mati membawa nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu pertama. Yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan sebagainya. Pokoknya Mbak ya, intinya ayat tentang bersatu, bersaudara, berjamaah gitu. Berjamaah, ukhuwah Islamnya itu dibahas ini. Dan itu setelah saya perhatikan itu dan saya dapat seolah petunjuk dari Allah itu setelah kejadian ini, malam ini. Ini saya rekod sekitar jam 2. Tadi mulai jam 2 lebih. Jam 2 lebih lah, udah malam, karena saya tadi sempat sholat dulu, sempat berdoa dulu untuk beliau, teman saya, dan rencana saya besok akan menghadiri pemakamannya, mengantarkan teman saya, sahabat saya, rekan saya semua dengan rekan-rekan yang lain ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ya mungkin saya yakin kepada Allah, beliau itu pasti ada melihat kita, cuman kitanya yang nggak lihat. Beliau ada, yang ada, cuman berbeda. Sekarang beliau sudah beda alam, yaitu ada di alam barzah, kita masih ada alam dunia. Maka sebelum hari itu datang kepada kita, sahabatku, rekanku, sobat semua ya channel, yuk kita perbaiki, koreksi apa menjadi kekurangan kita. Yuk kita sama-sama meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah, supaya kita dibimbing, supaya kita diberi hidayah, supaya kita diajari sama Allah, ini jalan yang baik, ini nafsu kamu yang harus kamu tekan, ini kesalahan kamu yang kamu harus perbaiki. Seolah-olah Allah mengingatkan itu kalau kita senantiasa menyandarkan hati kita, menggantungkan hati kita kepada yang pantas
kita sadarkan, yang pantas kita gantungi, yang pantas kita pinta, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah yang maha memberi, yang maha membimbing, yang maha segala rupa memberikan hidayah, memberikan rezeki dan sebagainya, yang maha luar biasa. Maka kita tidak akan menyesal, sobat, tidak akan menyesal, tidak akan menyesal. Lanjut kepada yang tadi kembali. Dan dalam perjalanan saya pun nggak tahu, saya ngegas motor kayak orang gimana lah gitu, karena saya dalam motor yang saya lihat emang jalan saya lihat, cuman serasa jalan yang jelek pun yang saya lewati kayak saya gas aja gitu, karena saya udah kasarnya secara dohir ya, saya manusia gitu, sedih ada dan sebagainya. Yang mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, istrinya, anak-anak yang mungkin masih kecil, Allah kasih kesabaran, Allah kasih kesabaran, orang tuanya, semua keluarga-keluarga Kang Dede yang ada, semoga diberi kesabaran oleh Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan singkat cerita, saya sampai di sana dan saya sudah ada standby, Bu Gisti, ada Pak Sekdes, yang tadi kita kumpul itu sampai detik-detik terakhir kalau di desa. Kalau waktu hari Jumat kita sampai sore itu kita Pak Sekdes, saya, Pak Sekdes sama Pak Dede. Pak Dede itu kita yang paling terakhir keluar, karena jarang-jarang kita ngumpul ketika di desa. Kadang-kadang saya suka sampai mau maghrib gitu, kadang-kadang 5:30 masih ada di desa gitu. Nah, terakhir waktu Jumat itu saya kumpul dengan Kang Dede itu pulang terakhir, dan informasi masih dalam perjalanan dari Bunut sama ambulan ke lokasi rumahnya yang ada di Babakan. Dan tak lama kemudian suara adzan pun terdengar, adzan maghrib ya, dan maghrib terdengar, dan kita sudah memutuskan yuk kita sholat dulu. Saya minta rekan-rekan saya untuk kita berjamaah yuk anterin gitu, karena ada yang kardus di sana, teman saya yang emang pribumi di sana, sehingga menunjukkan lokasinya gitu. Dan sebagian udah pergi ke masjid, tetapi pas saya ada di situ mau berangkat ke masjid, tiba-tiba sekilas kedengeran sama saya ada suara ambulan di jalan dari jauh, mulai saya udah kedengeran, sehingga saya tanya Pak Sekdes, itu kayak suara ambulan, udah datang rumah ini bener tuh, itu bisa salah dedengian gitu, bisa saya salah mendengar gitu. Nah, ketika seperti itu akhirnya kita mengensel, tidak sholat dulu, karena baru adan juga udah selesai adan lah gitu, belum qomat juga gitu ya. Kita tunggu bersejenak, saya mau memastikan apakah benar ini ambulan ya rekan saya yang membawa Kang Dede ini gitu. Maka saya pun merapat di pas pintu rumahnya, karena kita juga sudah penasaran gitu, ini kenapa gitu, karena kita pun tidak berani menanyakan kepada keluarganya gitu, karena posisi di situ mungkin keluarganya sedang sedih dan sebagainya. Di samping kita pun sama sedih rekan kita, sangat sedih semua ya. Setelah itu datanglah ambulan, ternyata benar ambulan desa kita Kang Reja. Ketika sampai pas saya di pintu gerbang rumahnya, dan mobil pun pas berhenti di rumah beliau, dan pertama kali membuka adalah Kang Reja sebagai supir ambulan, dengan keluar dengan nada nangis, memeluk saya pun memeluk dia. Hampura ya, kita sama-sama berpelukan sama Kang Reja. Ketika Kang Reja turun mobil, kita pun datang kepada dia dan memeluk Kang Reja, sama saya berpelukan, saling meluapkan emosi kita masing-masing. Arti di sini emosi ini adalah rasa yang pertama sedih, kehilangan sosok teman sahabat. Yang kedua, serasa percaya gak percayanya Kang Dede sudah tidak ada gitu, karena kita gak ada yang nyangka gitu, di usia yang masih muda, beliau masih anak baru 2, masih pada kecil gitu, sudah tidak ada. Sehingga pas dia turun ya, kita semua berpelukan menangis. Bu Kades pun turun dari mobil, menyusul dari Cibadak itu ke Bunut, ikut pulangnya pun menangis gitu. Dan kita dengan Pak Sekdes mengangkat jenazah beliau dari mobil, keluar ambulan sampai ke rumahnya, sampai
ke teras rumahnya, dan di situ keluarga pada menangis semua. Kita pun gak kuat ikut menangis, dan hati ini udah gak karuan lah. Tapi tetap saya berdoa Fatihah kita kirim terus selama dalam perjalanan, sambil menunggu kita berdoa kepada Allah, ya Allah lancarkan, ampuni dosanya dan sebagainya. Setelah seperti itu saya udah di dalam posisinya, sobat-sobat dan warga masyarakat sudah banyak sekali di pintu rumah Kang Dede itu sudah penuh sama warga. Saya pun mau keluar agak susah, tetapi orang lain kan di situ warganya ada, di situ ada tetangganya, dan sebab takut ada keluarganya, makanya saya langsung keluar saja, minta izin langsung keluar, sehingga ada keluarga yang datang ke dalam. Tapi Bu Kades mungkin di situ ada yang menemani. Alhamdulillah kita di luar sama Pak Sekdes, sama Pak Apri, ada Pak Ramdan juga dan sebagai rekan-rekan kita lah, ada Pak Reza juga di luar. Ya kita ketika mendengar teriakan istrinya keluar dari kamarnya sambil memanggil ayah, ayah, ayah. Ya mungkin hati seorang istri ditinggalkan suami yang mungkin tidak ada apa ya. Ya mungkin wasilahnya itu gak sakit, gak apa, itulah tiba-tiba mendadak dan sebagainya, itu yang mungkin cukup menggetarkan jiwa. Saya pun merasa ketika di situ saya ingat, ya Allah, saya ingat apabila saya sebagai Kang Dede yang kau jemput mungkin kembali kepadamu, sedangkan saya menyisihkan anak saya, putra putri saya, ada Aji, ada kakak Aji, ada Sofi, ada Imron, ada Dede bayi yang masih di kandungan istri saya, kurang lebih tinggal 2 mingguan lagi lah, gitu, 2 mingguan lagi mau melahirkan. Saya posisikan diri saya sebagai Kang Dede, ya udah saya meninggalkan anak saya yang masih kecil. Mungkin saya pun gak kuat gitu, gak tega saudara. Tapi walau bagaimanapun kita harus tetap sabar, karena ini yang terbaik dari Allah. Dan yakinlah bahwa Allah yang lebih berhak atas kita, atas anak kita, atas istri kita, keluarga kita, semua ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Pemiliknya adalah Allah. Kapanpun Allah mau mengambilnya, mengambil ciptaannya, mengambil kepemilikannya, maka itu hak prerogatif Allah. Maka kita sedih, boleh sedih. Tapi ingat, jangan terlampau kita asalnya sampai kita nggak karuan, nggak sadar. Tapi jadikanlah kesedihan ini menjadikan kita lebih kuat, lebih semangat, lebih tabah, lebih sabar, lebih yakin kepada Allah bahwa Allah menguji ini untuk menguatkan kita supaya lebih kuat lagi, supaya lebih bersabar lagi, dan yakin pasti ada hikmah di balik itu. Yakin untuk saya, untuk rekan-rekan saya semua pasti ada hikmah di balik kejadian ini. Semoga Allah lebih meningkatkan ketakwaan kita. Pantas ketika Nabi menganjurkan kepada kita umatnya untuk senantiasa perbanyak ziarah kubur, supaya kita ingat kematian, karena salah satu cara cepat untuk melunturkan keegoan kita, salah satu yang cara cepat untuk melembutkan hati kita yang keras, cara cepat untuk menerangi hati kita yang gelap itu dengan kita ingat kematian. Dengan berziarah kita ingat mati, minimal hati kita yang keras itu tersentuh, ada getaran. Dan kalaupun kita sudah diberi Allah hidayah dan taufik, mungkin hati kita, batin kita nangis gak karuan, gak tertahan, mungkin sampai keluar kita akan menangis. Ingat dosa kita, ingat kesalahan kita, ingat aib kita. Itu saudara-saudara, memang pantas Rasul menganjurkan untuk kita selalu senantiasa perbanyak berziarah, terutama jangan dulu jauh-jauh sobat-sobat. Kita kadang-kadang melupakan hal ini. Kita senantiasa mengutamakan ziarah ke para wali. Bukan gak bagus itu, bagus saudara-saudara. Cuman alangkah lebih baiknya kita berziarah dulu kepada orang tua kita, yang apabila orang tua kita sudah meninggal, ibu bapak kita, kalaupun masih ada ya izin dulu, pamit dulu, minta doanya, baru kita berangkat ke yang lain. Kalau masih ada ibu kita, bapak kita, kalau udah gak ada ya mereka dulu kita ziarahi, terus kakek kita, terus nenek kita, dan sebagian kerabat-kerabat kita, baru kita berziarah kepada Pak Wali itu yang mungkin
saya bisa sharingkan menurut pengalaman saya. Maaf kalau saya salah, mohon koreksi. Jadi jangan sampai yang terdekat orang tua kita yang melahirkan kita gak pernah kita ziarahi kuburannya, tetapi wali yang jauh di sana, misalkan para wali gitu, kita ziarahi. Ini ada yang kurang pas menurut saya. Yang bodoh, yang awam ini itu ada yang kurang pas, saudara. Karena bagaimanapun surga kita terletak pada orang tua kita, terutama ibu, di kaki ibu kita. Makanya selagi kita diberi kesempatan oleh Allah, ada ibu kita, masih ada bapak kita, sayangi mereka, bahagiakan mereka, senangkan mereka semampu kita, ya, kemana-mana dan sebagainya. Mungkin itu pembelajaran bagi saya khususnya, sangat sekali banyak pembelajaran ketika saudara saya, sahabat saya yang saya anggap dekat ini, sekali keberkahan, banyak sekali hikmah. Ya, lanjut tadi ke cerita tadi, saudara. Ketika sampai di rumah, ya kita sudah mendoakan Kang Dede, ya kita di rumahnya, yaitu keluarga udah banyak kumpul dan sebagainya. Maka kita pun pergi ke masjid jami, ya gak tahu masjid jami apa itu, saya gak nanyain. Yang jelas gak jauh dari rumah Kang Dede gitu, dari Bubisti gitu. Kita sholat di sana berjamaah dengan rekan-rekan saya gitu, dan saya pun mendoakan beliau lagi, ya ampuni dosanya, terima iman Islamnya, beri kenikmatan dalam barzahnya, ya Rabbi. Dan semuanya saya doakan, wabil khusus Kang Dede Sumarna bin Bapak Ahmad. Setelah itu kita pulang, dan ketika sampai di rumah saya masih teringat sosok Kang Dede. Terus sampai saat ini saya masih teringat. Pulang ke rumah Isya gitu, saya sholat dulu, setelah sholat berdoa lagi dan sebagainya untuk Kang Dede wabil khusus. Tadi saya karena besok ada acara pemakaman, maka saya tadi rencana ya Rabbah mau tidur gitu, takut kesiangan nanti pagi gitu. Tapi gak tahu air mata ini terus gak bisa tertahan, pikiran ini terus teringat. Makanya tadinya saya gak ada rencana untuk membuat video ini, tapi ya kalau emang saya bikin video ini, jangan sampai niat saya untuk yang lain, tapi ya tadi niat saya membuat video ini ya Rob, karena mungkin ini satu-satunya yang bisa saya kasih, saya curhat kepada rekan semua, saya obrolkan, saya sharingkan, mudah-mudahan banyak hikmah yang saya ucapkan. Dan mohon maaf kalau ada emang kata-kata saya yang salah, yang tidak bermanfaat, mohon dimaafkan, maafkan, jangan ambil aja yang baiknya. Kalaupun itu ada kebaikan dalam ucapan saya, ada manfaat, ada keberkahan, silakan ambil. Makanya saya karena membuat video ini itu di jam, mungkin sekarang udah jam 3 ya, jam 3 mau ke subuh gitu. Nah mungkin itu saja yang saya rasakan. Ya, intinya saya berbicara seperti ini, mudah-mudahan ada hikmah, ada keberkahan, ada manfaat apa yang saya rasakan. Sungguh luar biasa pembelajaran hari ini, dari pagi, dari tadi pengajian bulanan di desa sampai siang, tadi sampai sore, sampai rapat dulu dengan MUI, dengan Bukades, sorenya ada berita gitu dan sebagainya, meskipun kurang jelas gitu, sampai dibawa ke rumah sakit, sampai dan sebagainya. Ya intinya saudara-saudara, yang bisa kita ambil adalah hargailah kebaikan orang lain, ingatlah kebaikan orang lain, jangan mengingat keburukan orang lain, kesalahan orang lain. Karena kalau kita bandingkan, barang belum tentu juga kita itu baik, malahan kita yang banyak salah. Maka ingatlah kebaikan orang lain, jangan mengingat keburukan dan kesalahan orang lain. Dan yang kedua, ingatlah keburukan kita, kesalahan kita, kejelekan kita. Jangan mengingat kejelekan orang lain. Jadi itu hikmah yang bisa diambil. Sehingga dengan seperti itu kita akan harmonis, kita akan bahagia, kita akan bisa berguna minimalnya untuk keluarga kita, untuk rekan kita, untuk sahabat kita, rekan kita. Ya itu saja. Kalaupun kita ditinggalkan teman saja kita sedihnya luar biasa. Terus terang bagi saya sedihnya luar biasa. Pembelajarannya itu saudara. Jadi ingatlah kebaikan orang lain, jangan mengingat kebaikan diri kita. Jadi kalau kita berbuat baik jangan diingat-ingat, lupakan saja itu. Ingatlah kebaikan orang lain,
jangan mengingat kebaikan diri kita. Dan ingatlah kesalahan kita kepada orang lain, jangan mengingat kesalahan orang lain kepada kita, sehingga kita bisa memaafkan siapapun itu orangnya. Apakah itu orang yang menghina kita, mendolimi kita, mencaci kita di belakang, memfitnah kita, kita akan mudah memaafkan karena tadi ditanamkan satu tadi, sering mengingat kebaikan orang lain, melupakan kebaikan diri sendiri, tidak mengingatnya. Yang keduanya, karena kita sering mengingat dosa-dosa kita, sehingga dengan mengingat dosa kita, kita senantiasa terus beristighfar memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, dan tidak mengingat kesalahan orang lain, artinya memaafkan kesalahan orang lain. Itu saja mungkin sobat. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan umur oleh Allah di sisa umur-umur kita. Semoga kita dibukakan oleh Allah pintu rahmat keberkahan untuk kita semua. Dan saya mohon, sekali lagi mohon, bila mana dari mulai saya berbicara sampai saat ini ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf kepada semuanya. Bila mana ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan atau ada salah-salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kebodohan, kesalahan itu datangnya dari diri saya, adapun yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya tidak ada maksud kepada siapa-siapa, tapi di sini satu saya tekankan, mudah-mudahan ini menjadi ibadah. Dan saya pun tidak ada rencana untuk memposting ini, tapi karena saya tidak bisa tidur, saya pun besok harus mengantarkan teman saya ke tempat peristirahatannya. Semoga beliau di sana nanti Allah berikan kebahagiaan di alam barzahnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan sholawat Nabi, karena kita membutuhkan syafaat Nabi. Alangkah luar biasanya ketika kita membaca sholawat kepada baginda Nabi, jasa beliau dan sebagainya, membuat kita tidak akan tertahan tangis ini ketika membacakan sholawat kepada baginda Nabi. Diiringi mulut kita membaca sholawat, hati pun kita membaca sholawat. Semua fokus pada Nabi, kenali Nabi. Kenapa kita gak dikasih sedih, gak dikasih apa? Karena kita gak kenal. Kalau kita kenal, maka kita akan sedih, merasa kehilangan. Itulah yang saya rasakan terus terang pada malam ini. Yang saya rasakan itu, saudara, itu yang saya rasakan. Saya merasa kehilangan sosok orang itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'i dhunubi wal ma'asi dhahiran wa batinan, wa atubu ilaihi subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.